Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat Mitra TV, jumpa lagi di Zona Hukum. Dan kali ini kita khusus untuk membicarakan berkaitan dengan pemilu yang sesaat lagi akan berlangsung di 14 Februari 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kampanye memasuki tahap terakhir. Setelah itu nanti ada masa tenang dan masa pencoblosan 14 Februari 2024. Nah, untuk membicarakan pernak-pernik dinamika yang sudah berlangsung selama pelaksanaan kampanye dan potensi-potensi pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi di tahapan selanjutnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber yang telah berkenan hadir di Zona Hukum. Saya kenalkan kepada sahabat Mitra TV. Di kiri saya Bung Karno Ahmad Sataria, Mas Magister Hukum. Ya. Beliau adalah Koordinator Umum Perhimpunan Pemilih Indonesia Lampung. Terima kasih telah berkenan hadir. Ya. Sama. Di samping Bung Karno, Bung Herman Sap, Magister Hukum. Beliau praktisi hukum dan pernah menjadi anggota Bawaslu Provinsi Lampung di periode sebelumnya. Oke, selamat sore. Ya, terima kasih Bung Karno, Bung Herman berkenan hadir. Ya, tadi udah saya kutip sedikit, sekarang kampanye sudah mau berakhir. Tinggal hitungan hari, 10 Februari ya terakhir. Iya. Ya. Nah, ini Bung Karno nih, kalau melihat kampanye yang sudah berjalan khususnya di Lampung, itu bagaimana kaitan dengan ini peserta pemilu sudah memberi pendidikan politik belum ke pemilih? Ya, memang begini, kaitan sama kampanye ini paling tidak itu memberikan harapannya memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, memang kalau kita lihat untuk di Lampung ini, saya kira masih kondusif ya, walaupun misalkan ada beberapa persoalan soal SPTP, mungkin soal bagi-bagi amplop yang terjadi di lapangan. Nah, itu ya barangkali tidak mendidik ke masyarakat. Secara umum untuk walaupun suasana panas lagi seperti itu, tapi ya udah membaik lah, kondusif lah. Ya. Jadi pemilih pun nggak ada yang konflik horizontal, nggak ada ya? Tidak ada. Tapi kita harapannya itu tidak terjadi lah, harapan kita itu. Iya. Tapi kalau secara keseluruhan dari sisi pengamatan PPI ini, untuk dari penyelenggaranya sudah bagus memainten pelaksanaan kampanye ini, khususnya di Lampung. Ya, paling tidak kampanye ini kan ranahnya itu kan pengawasan di Bawaslu. Ya. Nah, kita melihat juga kan memang ada beberapa kendala yang mesti ditangani oleh teman-teman Bawaslu terkait STP. Oke, izin kampanye. Iya, itu. Jadi kan itu kan terkait dengan menghadirkan orang banyak itu. Dan itu mesti dilakukan oleh para peserta itu. Ya, sejauh ini kita melihat masih kondusif lah gitu. Memang ada euforia politik segala macam, apalagi terkait dengan pilpres ini. Ada beberapa dinamika terkait di lapangan. Gitu. Tapi secara umum Lampung masih kondusif. Nah, kalau di 2019 begini juga kalau pengamatan kondusif kampanye kita. Ya, untuk Lampung ini hampir sama lah. Memang sama ya. Memang Lampung ini lumayan keras ya, apalagi terkait pilkada misalnya contoh kemarin. Tapi setelah itu ya dingin, clear gitu. Itu uniknya Lampung di situ. Gitu. Iya. Nah, kalau Bung Herman, gimana nih secara pelanggaran? Kalau saya baca di media kan yang paling menonjol itu ada dugaan ketidaknetralan aparat di Bandar Lampung sampai direkom ke Komisi ASN. Kemudian sekarang lagi mulai bergulir sidang dugaan politik uang di Lampung Timur. Gimana nih? Baik, Mitra TV. Jadi begini kalau kita bicara demokrasi di tahun 2024 ya kalau secara secara kasat mata mungkin minim. Kalau kita lihat laporan yang diregister oleh Bawaslu itu, catatan dari Bawaslu Provinsi Lampung per tanggal 5 Januari kemarin 2024 itu baru 16 dari temuan ya. Karena kan prosesnya kan temuan, baik dari temuan maupun laporan dari masyarakat, sekian banyak itu hanya 16 yang diregister. Berarti hanya 16 yang memenuhi syarat formil material.
Itu kan secara hukumnya itu, sehingga diregister oleh Bawaslu. Tetapi kan memang pelanggaran hari ini, pelanggaran itu kan bukan hanya satu, bukan netralitas ASN, TNI, Polri dan segala macam, dan tidak ber-STTP, atau pemasangan APK tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan tetapan yang oleh KPU. Banyak banget yang tidak adanya pendidikan. Kalau bicara adakah pendidikan politiknya, bahwa kita ini hanya perang gagasan, belum ada. Yang sedikit perang gagasan itu mungkin hanya di debat presiden dan wakil presiden, itu pun hanya skala besar ya, bukan hanya tidak ada bisa tanya jawab di situ. Nah, kalau di masyarakat lebih kepada ya bagaimana pelaksanaan, tidak ada penjelasan visi misi itu, terus lebih kepada peserta pemilu di instan, Bang. Maksudnya gimana? Instan lebih kepada bagaimana misalnya ngumpulin masyarakat yang strategis yang paling biar menarik masa itu apa? Ya dengan hiburan. Sedikit dikemas, mungkin ada yang bagi-bagi sembako yang ditangkap mungkin ya. Misal pembagian transport yang notabene menurut undang-undang dan PKPU kan tidak boleh. Tetapi kan hanya satu yang tertangkap. Padahal sekian banyak yang karena keterbatasan Bawaslu dalam hal mendapat informasi dan menangkap dan keaktifan masyarakat melapor, sehingga hanya 16. Padahal persoalan di Lampung ini banyak sekali. Kalau kita lihat sehari-hari, pelanggaran itu dilakukan semua pihak, semua peserta pemilu dengan cara ya melihat sisi-sisi kelemahan undang-undang itu gimana. Mencari celah hukum. Itu banyak terjadi. Contoh yang terjadi lagi misalnya kalau yang incumbent legislatif misalnya memanfaatkan 4 pilar misalnya, sosialisasi perda ya. Perda atau apapun itu tentang 4 pilar Pancasila, itu kan temuan pelanggaran Bawaslu kan banyak juga. Di masa reses kan itu kan menggunakan anggaran negara. Memang peserta itu ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Dikasih transport secara resmi, tetapi disusupkan di situ. Pembagian APK misalnya, MOOC atau apapun itu yang notabene itu kan kegiatan-kegiatan pemerintahan, kenegaraan yang dilakukan oleh incumbent. Nah, hal itu kan banyak sekali temuan yang dilakukan yang ditemukan oleh Bawaslu, dan masyarakat ya tahulah kita masyarakat di samping apatis mungkin ada hal-hal yang pakeu untuk melaporkan itu gitu. Atau ketidakmampuan, ngertian bagaimana cara melaporkan atau keberanian itu yang terjadi mungkin. Nah, ini ke Bung Karno nih. Ya. Kalau data dari KPU provinsi itu 1 jutaan lebih pemilih, itu kan pemilih muda. Tapi kalau saya melihat kayaknya mereka nggak antusias ya di masa kampanye ini. Kecuali kalau ada pentas musik yang Kenapa itu ya? Ya memang dibilang problem saja problem itu soal bagaimana kesadaran itu. Makanya kita di Perhimpunan Pemilih Indonesia ini selalu kita galakkan itu bahwa yang satu hal yang harus dipikirkan itu ini kan kontestasi ini setiap 5 tahun sekali di bangsa dan negara ini. Jadi kalau pemilih pemula yang khususnya tidak peduli dengan bangsa itu sama lagi. Nah, memang saya kira ini butuh semuanya, semua lapisan ini harus mengerahkan bagaimana bangun kesadaran politik bagi usaha pemilih pemula itu. Jadi pemilih pemula itu jangan selalu jadi objek. Tapi bagaimana dia menjadi subjek gitu. Dari sisi pengawasan dia juga ikut dalam pengawasan partisipatifnya, terlibat itu. Kemudian itu bagaimana dia mengawal pemilu ke depan. Mulai dari bilik suara itu bukan hanya sekedar milih saja, tapi dia yakin bahwa yang dipilih itu adalah baik, bagus buat ke depan. Dia harus bisa mengawal ke depan seperti apa gitu. Jadi ada kepedulian ya. Iya betul, dan itu butuh proses ya, saya kira. Proses. Karena kan kalau pengamalan saya, pemilih pemula anak muda itu akan tumpah ruah ketika ada konten peserta pemilu itu kalau menggelar pentas musik. Iya. Sebatas itu kayaknya. Betul, itu kan fenomena yang terjadi sekarang ini. Maka saya bilang ini tantangan bagi kita. Dan bagi PPI, dari kita sini, dari Pak Herman misalnya, dari itu Bang Rizal juga begitu. Ini tantangan. Memang fenomena sekarang ini, misalkan kita melihat anak-anak pelajar itu atau mahasiswa itu kan sulit untuk baca buku itu karena instan. Cukup lihat di medsos, cukup searching di Chrome seperti itu. Nah,
bagaimana misalnya terbangun kesadaran untuk ke arah bangsa yang lebih ke depan itu tantangan. Apalagi terjebak dalam dunia hedon seperti itu, nah, itu udah repot seperti itu. Jadi itulah yang jadi fokus PPI ya, supaya pemilih gimana tuh? Ya, kita kan fokus PPI ini bagaimana itu satu, bahwa hak pilih itu wajib karena itu adalah hak konstitusi. Oke. Nah, pemilih pemula itu adalah salah satu sasaran dari PPI juga. Bagaimana mengesadaran itu. Oke. Nah, sekarang kan setelah kampanye, ada tahap nanti namanya masa tenang. Meski sesungguhnya mungkin masa gelisah. Menjelang 3 hari pencoblosan, gitu kan. Tapi sebelum itu kan sekarang ini KPU mulai mendistribusikan logistik pemilu. Ini kalau pengamatan Bung Herman gimana pendistribusian logistik di Lampung? Baik, bicara logistik ya. Kalau logistik yang paling paling harus jadi sentral pengawasan Bawaslu dan masyarakat hari ini yang dalam kotak, terutama surat suara dan kawan-kawan. Surat suara, coblos, POM dan segala macam kan 10 item yang dalam kotak. Kalau yang di luar kotak misalnya bilik, kotak atau apapun perlengkapan yang lain itu sekarang udah di loading ya. Mungkin udah nyampai di desa atau kecamatan. Nah, bicara logistik yang kotak surat suara, kotak susu mungkin. Kotak susu itu kok H-1. H-1 berarti tanggal 13 itu harus nyampe di TPS masing-masing. Di TPS. Ya? Di TPS. Nah, KPU harus menghitung benar ini jajaran penyelenggara ini, terutama di daerah jauh. Kita punya titik-titik misalnya di pulau, misalkan di Tanggamus ada beberapa pulau misalnya, Lampung Selatan ada juga, termasuk mungkin di Mesuji dan bukan pulau tetapi susah jangkauan. Yang lebih sering jadi tren itu mungkin Lampung Barat, pesisir barat. Pesisir barat itu ada daerah yang terisolir ya. Yang mereka akan bisa berjalan di Weharu itu. Bisa melewatin itu ketika laut sedang surut. Kalau tidak surut tidak, kapal tidak ada, kendaraan lain motor segala tidak bisa melalui tangan ini. Tidak ada jalan akses jalan, dan itu persoalan dari pemilu ke pemilu yang belum selesai. Nah, persoalan itu kan di samping bagaimana distribusi logistik itu nyampe, karena logistik ini terutama kotak yang berisi susu dan surat suara dan kawan-kawannya ketahuan rusak atau tidak kan hari H. Karena boleh dibuka itu ketika Ketua KPPS telah membuka seremonial TPS, baru ketahuan, oh ternyata surat suaranya rusak karena basah, tenggelam. Nah, proses packing pengepakan itu penting, bahwa KPU dan Bawaslu benar-benar secure ya, betul-betul memperhatikan bagaimana menghindari kerusakan, apalagi hari ini musim hujan. Musim hujan itu jadi tantangan di samping waktu, keamanan dan bagaimana logistik ini selamat sampai tujuan dalam keadaan baik-baik. Karena tidak punya waktu dan tidak punya stok. Bayangkan cadangan kan hanya untuk PSU 1.000 per kabupaten. Dan itu secara undangan hanya untuk kepentingan untuk PSU. Tidak ada. Kalau cadangan yang lain, cadangan 2% itu udah di dalam TPS, dalam kotak surat suara. Itu. Nah, jadi tantangan itu di logistik begitu. Oke. Nah, kalau Bung Karno gimana melihatnya nih untuk distribusi logistik? Saya kira hampir sama lah sama ya? tadi. Ada kendala geografis tadi. Oh iya, itu pasti. Kendala geografis misalkan tadi digambarkan di pesisir barat, Kecamatan Pekanbaru itu. Itu bayangkan untuk ke lokasi itu kendaraannya pakai sapi. Ini betul itu. Itu kalau misal cuaca tidak baik itu rusak itu kotak suara itu. Nah, jadi kalau sebelum sampai ke lokasi itu rusak, itu kan masalah. Saya kira bahwa teman-teman KPU itu sudah memetakan ini, sudah bagaimana mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman KPU itu abai itu repot itu. Iya. Jadi logistik pemilu ini memang menentukan ya, karena kalau misal salah aja ngisi itu, misal untuk DPRD Kabupaten Lampung Barat packingnya ketika pengepakannya ya kan, maksudnya nggak hanya untuk kabupaten lain, DPRD makanya ribut, ya? Asas logistik itu kan taat jumlah, taat sasaran, taat waktu, taat satuan, tepat satuan. Ada 5 item itu. Kalau itu selip satu bisa ciloko. Di 14 Februari itu kelihatan. Ya kita bayangkan
surat suara untuk dapil 1 nyampe ke dapil 5. Ketelitian itu, pikirannya gitu. Kalau jarak kota mungkin bisa disiasatin antara Sukarame Sukabumi dekat. Tetapi kalau udah di kabupaten-kabupaten terjauh yang luas wilayahnya, itu luar biasa, tidak selesai. Tutup dulu TPS baru bisa perbaikan itu. Sedangkan secara undang-undang jam 7 dimulai, ditutup jam 13. Kalau Bung Karno kan pernah juga jadi penyelenggara nih, baik KPU, Bawaslu sama dengan. Kalau pengalaman itu antara KPU dengan Bawaslu ada koordinasi ya untuk pengawasan atau pendistribusian logistik ini? Ya, kalau pengalaman selama ini memang itu mesti dilakukan. Oke. Antara KPU dan Bawaslu bersinergi. Satu memang melaksanakan secara teknis, satu melakukan pengawasan. Iya. Jadi kalau misalkan mereka tidak koordinasi dengan baik, ini kan menjadi repot juga. Jadi bagaimana mungkin misalkan Bawaslu akan jajaran advokat melakukan pelaporan, kalau tidak misalkan pengawasan tidak maksimal, atau misalkan dari teman-teman KPU ini misalkan lagi-lagi tidak ada koordinasi itu menjadi tidak baik juga. Kedua-duanya harus bersinergi. Sinergi. Misalkan fenomena yang disampaikan dari tadi, jadi gini, terkait dengan tertukar surat suara antar dapil itu juga masalah. Iya. Jangan dikira bahwa ketika kotak suara sudah nyampe di TPS itu tidak bermasalah. Selalu ada masalah kekurangan soal POM. Kemudian surat suara tertukar dapil. Ini masalah ini. Harus diantisipasi. Oh iya, itu makanya tadi itu dari hilirnya harus diantisipasi, hulu juga diantisipasi, mulai dari packingnya. Oh, itu. Ya mudah-mudahan berjalan lancar. Berjalan ya, harapan kita seperti itu ya. Nah, setelah distribusi, kampanye 10 Februari selesai. Masuk masa tenang yang saya bilang sebenarnya masa gelisah. Ya, itu kan banyak potensi pelanggaran itu, gitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, sahabat Mitra TV, kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini. Langsung saja ke Bung Karno tadi tentang masa tenang. Masa tenang itu 11, 12, 13 Februari 2024 ya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh pemilih di masa tenang? Kalau menurut pertama kan pemilih ini itu yang saya sampaikan tadi itu bahwa pemilih itu juga andil dalam pengawasan partisipatif, misalnya itu bisa memberikan informasi kepada Panwas kalau ada misalkan potensi ada dugaan pelanggaran. Nah, memang kalau masa tenang ini banyak fitnah, khususnya ke yang namanya Pajar. Gitu ya. Serangan Pajar, padahal Pajar ini nggak pernah nyerang. Pajarnya tidur ya? Tidur di rumah lagi, tidur rumah Pajarnya. Gitu. Kita ganti aja serangan apa? Serangan itu. Nah, serangan dadakan lah. Itu memang begini itu. Bahwa yang namanya money politik itu kita sepakat itu suatu hal yang tidak dibolehkan. Nah, itu pertama pertanggungjawaban itu kepada hukum. Satu, kalau terbukti bisa ada pidana pemilunya. Kedua, itu pertanggungjawaban ke Departemen Ketuhanan. Departemen Ketuhanan. Itu antara urusan dia sama Tuhan. Bahwa ada kita dalam teks agama itu bahwa yang menyuap dan suap itu tidak berdosa termasuk neraka. Seperti itu. Kan al-muslim murtas pahu pinar kan gitu. Nah. Ini kader Nahdiyin yang jadi penyelenggara pemilu kayak ini. Gitu. Artinya pertanggungjawaban itu bukan hanya gitu satu lagi. Kedua, masyarakat itu harus memberikan ini pemahaman bahwa misalkan usaha pemilih itu dia hanya menerima 500.000 besar. 500.000 itu kalau kita bagi selama 1 bulan berapa? Kemudian dibagi selama 5 tahun. Itulah harga diri dia. Jadi kalau misalkan ada fenomena ada korupsi di mana-mana ketika dia terpilih itu, yang salah itu bukan ketika hanya dia yang dipilih ini. Karena kita juga ikut bersalah. Pemilih yang hilaf. Iya, hilaf. Karena merasa sedang mengeluarkan sesuatu. Nah, logika kan harus membalikkan itu. Itu kan yang tidak baik lah buat demokrasi negara kita. Jadi dari sisi pengawasan perlu juga partisipasinya ya, masyarakat, masyarakat ya. Hindari kalau ada yang coba-coba melobi dengan money politik, nggak hanya uang ya. Ada uang, betul. Ya. Kemudian kalau dari sisi untuk memantapkan siapa yang dipilih, sebagusnya pemilih ini apa ini 3 hari
di masa tenang ini? Ya, kalau menetapkan sebuah ini, pertama kita lihat track record yang bersangkutan, Calonnya. calon track record ini. Apakah misalnya punya rekam jejak yang baik? Gitu. Kalau dia petahana ini ada terkait dengan hukum seperti apa? Kemudian sejauh mana kepedulian mereka terhadap masyarakat itu? Kemudian kalau dia misalkan presiden terkait dengan soal program visi misinya itu. Nah, kalau di dewan kan nggak ada program visi misi itu. Oh, nyari suara aja gitu. Gitu. Nah, kalau potensi pelanggaran yang tadi udah disinggung sih, serangan pajak, potensi pelanggaran lain apa nih? Ya, ini kan masa puncak. Kalau kita hitung kan, kita lupa bahwa ini adalah kampanye rapat umum yang 20 dari tanggal 21. Tetapi rapat umum itu sudah tenggelam. Orang sekarang tertuju di 14 semua. Bagaimana mau 14? Semua strategi di 14. Kampanye rapat umum tidak digunakan semua peserta. Di Lampung aja ya kalau partai politik nyaris tidak ada. Yang ada mungkin rapat umum itu calon presiden ya, yang di lapangan menghadirkan dengan masyarakat besar, jumlah yang besar itu hanya calon presiden. Nah kalau anggota DPR atau partai politik tidak saya lihat ada rapat umum seperti dulu kan meriah kan. Ketua umumnya mendatangkan artis dangdut gitu, kumpul visi misi di situ bla bla. Ini hari ini tidak kita lihat karena memang ada perubahan strategi. Nah bagi kita apa potensi pelanggaran di sini? Potensi pelanggaran tadi kita bahas ada logistik ya. Bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap logistik? Karena yang paling esensi, ingat di tanggal 10 sampai tanggal 13 itu ada yang pembagian namanya logistik namanya C pemberitahuan. Kalau dulu C6, C undangan. Pemberitahuan memilih, bukan undang memilih. Ini Bang, ini penting loh Bang. Kalau di kampung saya di Lampung Barat saya sana di Pekon Kota Besi, orang kalau tidak diundang dia nggak akan datang. Sebagian besar begitu. Apakah misalnya adik kakak atau tetangga acara doa aja kalau diundang nggak datang. Begitu juga pemilu. Saya tetanggaan sama Karno, karena dapat C pemberitahuan saya nggak mau datang. Siapa maksud dia orang ini? Saya kok nggak diundang. Itu masih berlaku di sebagian besar masyarakat kita dan bisa kita cek masih banyak orang-orang yang memiliki pemahaman itu. Padahal penyelenggara pemilu udah mensosialisasi ke bawah C pemberitahuan itu bukan merupakan syarat. Nah, potensi pelanggaran di situ, distribusi C6 itu tidak disampaikan dengan baik oleh KPPS. Pelanggarannya apa? KPPS dan PTPS tidak mengawasi misalnya. Kawan kita semua, saudara saya kenal di TPS saya yang cuma 300 ini. Kalau bahasa Lampung Minak mau reunian pasti ratong lah. Udah C6 nggak usah dibagiin lah. Di sini peran Bawaslu untuk memastikan dan masyarakat partai politik. Karena ini berkaitan dengan konstituennya. Partai politik juga ikut mengawasi masyarakat bahwa kewajiban KPU harus distribusi C6 kepada yang berhak. Kalau jumlahnya 300 kan di situ ada potensi. Di potensi berapa yang nyampe, berapa yang tidak diketemukan karena meninggal mungkin, karena pindah memilih DPTB atau karena sekolah. Itu harus terkolek dengan baik, tercatat dan terdokumentasi dan klop antara PTPS dan KPPS. Karena itu berkaitan dengan besok hari. Jangan ada pemilih siluman. Karena itu kejadian PSU yang di Pesbar, Kota Bandar Lampung dan di Jati Agung itu ada pengalaman kita di 2019. Ada pelanggarannya. Sehingga diulang PSU. Ketika karena temuan pelanggaran itu diulang, kasihan penyelenggara pemilu terutama KPPS dan PTPS yang kalau dipiralkan hari ini pencapaian terakhir mereka menjadi anggota KPPS itu kan banyak meme-memenya itu. Itu luar biasa kata dia. Yang digaji cuma sekali, kerja 2 kali. Dimulai dari pembagian C pemberitahuan lagi. Itu potensi salah satunya di C pemberitahuan itu pintu masuk di awal. Di samping logistik pertama. Yang kemudian udah pasti money politik. Dan cilakanya kalau kita kembali ke Undang-Undang 7, pasal tentang subjek hukum untuk hukum bisa menangkap pelaku itu pada hari H aja. Setiap orang itu hanya berlaku pada hari H. Sedangkan biasanya ya, umumnya ini karena ini kan ibarat kentut. Ada bau tapi tidak bisa dibuktikan oleh Bawaslu. Masyarakat tidak mau atau ogah melaporkan atau mungkin ada was-was
atau Bawaslu tidak menemukan karena jajarannya cuma satu di bawah itu. Nah, potensi serangan-serangan apa tadi mendadak atau pajar itu potensinya banyak sekali. Dan itu yang menurut kita jawab sendirilah. Bagaimana demokrasi kita hari ini menurut saya ya, pribadi sedikit menurun. Gitu ya. Sedikit menurun. Kita semakin menjauhkan diri dari substansi demokrasi. Kita hanya prosedur karena semua pengen menang bagaimanapun caranya. Itu potensi-potensi yang sedikit sebelum hari ya. Kalau Bung Karno melihatnya gimana nih untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi Ya, pelanggaran ini? pertama kan ikon Bawaslu itu adalah pengawasan partisipatif. Kalau dilihat di teman-teman Bawaslu itu, jadi pelibatan semua lapisan masyarakat, baik di ormas itu. Saya ingin menyampaikan begini. Saya ingin mengutip pemikiran dari Lauren M. Bridgman soal sistem hukum itu. Pertama soal legal hukum. Nah, kita melihat legal hukum ya, misalkan undang-undang bagus itu, undang-undang bagus. Terlepas apakah undang-undang ini produk politik hukum itu atau seperti apa gitu, tapi sudah bagus. Kemudian PKPU Perbawaslu bagus itu dari aspek legal hukumnya. Kemudian struktur hukum. Nah, struktur hukum misalkan ada KPU, ada Bawaslu juga, walaupun masih terdapat kekurangan itu. Nah, ini yang paling penting itu adalah kultur hukum. Kultur hukum. Iya. Jadi kalau mau sebagus apapun legal hukumnya, struktur hukum sudah baik. Kalau kultur hukum masyarakat juga belum terbangun baik, juga nggak sulit itu. Nah, itu kesadaran. Iya, kesadaran ya. Artinya kan bagaimana memberikan kesadaran masyarakat itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan, butuh waktu yang panjang. Apalagi misalkan elit kita ini juga kurang memberikan pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Bagaimana bangun demokrasi. Tadi sampaikan oleh itu Pak Herman misalkan ini bahwa demokrasi kita ini baru sebatas demokrasi prosedural, belum pada demokrasi substansinya itu. Nah, dari 5 tahun gitu. Jadi memang kalau kita bicara demokrasi unik lagi, misalnya kita mengutip seorang Socrates. Socrates itu, wah ini orangnya kok begitu membanggakan itu demokrasi. Ternyata bagi Socrates demokrasi tidak memberikan itu solusi. Socrates itu kalau dia hidup sekarang dia nangis, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, memang untuk di kita ini salah satunya itu yang kira-kira yang memungkinkan untuk perkembangan kita dia demokrasi lah pilihan itu. Bagaimana masyarakat menentukan pilihannya, bagaimana masyarakat itu berekspresi, kemudian menyampaikan aspirasinya. Gitu. Tetapi demokrasi itu harus ada aturan main yang harus ditaati bersama. Gitu. Jadi tadi yang konsep struktur legal, terus kultur itu dia idealnya harus satu kesatuan ya gitu ya, Herman. Iya. Jadi menyeluruh, bersinergi lah. Betul. Nah, itu ada satu lagi nih kan sekarang penyelenggara dari KPU Bawaslu udah lengkap nih kalau saya lihat. Ya. Di KPPS sudah ada yang paling ujung kan KPPS, Iya, kalau KPPS. dari KPU. KPU. Kalau dari Bawaslu PTPS, pengawas. Nah, pengawas TPS. Macam. Nah, ini dengan sudah lengkapnya ini, khususnya yang bawah ini, karena ujung tombak nih KPPS sama pengawas TPS. Yeah. Apa nih yang harus dibekali ke mereka Yeah. berdua? Gini Bang, bicara KPPS, PTPS itu kan mata pisau dari panah yang diluncurkan gitu. Yeah. Akan menemukan sasaran, tepat sasaran atau tidak, kan tergantung bagi pemegang busurnya. Dalam artian bagaimana KPU Bawaslu ketika BIMTEK itu, yang BIMTEK-nya mungkin hanya sekali atau 2 kali di KPPS, apakah itu betul bisa menjangkau? Karena berkaitan dengan seleksinya. Saya lihat di PTPS dan KPPS itu anak-anak muda, generasi pasca graduate ya. Yeah. Yang masih fresh dan melek teknologi, karena memang KPU menerapkan yang namanya Sirekap. Sirekap, sistem rekapitulasi. Jadi C plano kalau dulu, C besar itu dipoto dikirim ke sistem Sirekap. Nah, Online jadi. Online dan kemenangannya mudah-mudahan tidak terjadi juga KPPS kelelahan segala macam, karena salinan dari C besar plano atau C hasil yang besar disalin ke C hasil salinan, nggak C1 lagi, C hasil salinan, nggak pakai angka-angka maksudnya. Itu hanya manual sekali, disalin sekali, penggandaan melalui teknologi, baik di
baik di scan ataupun di fotokopi. Oke. Nah, kemungkinan ada pergeseran suara itu kecil kemungkinan. Nah, hari ini apakah kemampuan pekerjaan yang jelimet detail itu di jajaran KPPS dan PTPS sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu? BIMTEK-nya sudah sesuai dan serius mengelola itu. Kalau tidak, bisa berabe itu, terutama di Bawaslu ada juga sejak 2019 Siwaslu. Dan yang saya dengar sampai sekarang, BIMTEK Siwaslu itu belum ada. Kalau di KPU saya lihat sedikit ini mereka udah sirekap. Nah, Siwaslu ini saya beberapa kali diminta ngisi di BIMTEK PTPS itu belum ada pelatihan Siwaslu, sedangkan pemilu tinggal 11 hari lagi. Siwaslu khusus untuk pengawas TPS. Iya, sama kayak sirekap sebenarnya. Sama ya? Sama. Moto kami Ceplano kalau dulu dimasukkan ke link yang disiapkan Bawaslu. Itu merupakan ketika di MK itu jadi data pembanding juga ya. Jadi pembanding juga untuk menghindari kecurangan-kecurangan itu. Ketika nanti ada selisih suara segala macam. Ada gugatkan dibandingkan kan. Itu. Kalau Bung Karno gimana melihat nih? Idealnya ini KPPS, pengawas TPS, ini sistem kerjanya. Ya, pertama kan memang bahwa teman-teman Bawaslu itu sudah melakukan BIMTEK. Cuman apakah maksimal atau tidak maksimal kita nggak tahu. Baik karena itu adalah ujung tombak itu. Kemampuan KPPS menguasai regulasi itu penting. Iya. Terkait dengan aturan pungut hitung PKP 25 itu. Iya. Jadi kan jadi aneh juga nih kalau KPPS tidak paham soal itu aturan main itu. Iya. Karena mereka bekerja itu sesuai dengan peraturan KPU. Iya. Kemudian teman-teman PTPS itu juga yang tidak kalah pentingnya. Bahwa teman-teman PTPS itu juga harus memahami bukan hanya sekedar perbawaslu saja. Tapi juga harus memahami tentang PKP itu. Iya. Jadi satu sisi harus memahami secara teknis, yang sisi lain juga secara pengawasan dia harus paham, kemudian secara teknis dia harus menguasai. Nah, kan jadi aneh juga misalkan pengawas TPS ketika melakukan pengawas tapi nggak ngerti apa yang diawasi. Cuma duduk manis buat laporan, nah kan aneh. Sementara pengawas TPS itu tempat bertanya nih. Kalau ada saksi yang keberatan, nanya kemana? Ya pengawas TPS. Nah, berarti memang butuh tantangan ke depan ini bahwa teman-teman Bawaslu itu harus misalkan lebih penguatan untuk kapasitas pengawas TPS ini. Ada beberapa cara misalkan itu. Karena lemahnya dalam bacaan ini, berarti bisa dibuatkan video tutorial. Jadi kan proses transformasi ilmu itu dengan visual kan lebih cepat ini. Kalau baca dia sakit matanya, lama-lama tidur ini barang ini gitu. Nah, kalau video lebih cepat enak, itu, nah video tutorial itu. Jadi ya kedua ini sangat penting itu. Karena kalau bermasalah di TPS itu, larinya ke kemana-mana juga bermasalah. Iya, karena kalau di situ terjadi selisih penghitungan, selisih itu, disitulah peran pengawas TPS. Betul. Dan KPPS ya untuk penyelesaian. Iya, betul. Tanggung jawab kewajiban mereka. Nah, misalkan contoh begini, bahwa pengawas TPS itu harus paham betul. Soal ada DPT, DPTB, DPK. DPK itu kalau dia milih mulai dari jam start awal itu salah itu. Iya, harusnya kan 1 jam terakhir. Jalan terakhir itu jam 12. Jam 12. Iya. Jadi tiba-tiba karena dia tidak paham aturan main ini, DPK ngotot dia. Oh, udah milih aja. Kan salah itu. Iya. Nah, itu kan penting pembekalan itu. Iya. Juga yang di KPS itu sudah harus paham itu. Jangan sampai khususnya pemilih yang mesti dia memilih itu kemudian terhambat karena itu. Saya selalu sampaikan begini di setiap forum itu. Memilih itu hukumnya tidak wajib. Bukan kewajiban. Karena undang-undang tidak menganularkan seperti itu. Hak konstitusi. Kalau kewajiban berarti ada konsekuensi hukumnya. Apa misalnya tidak mau memilih dipenjara sekian tahun. Ini kan tidak. Nah, karena kepentingan untuk bangsa ke depan ini lebih baik itu, penentuan hari itu untuk masa depan, maka gunakan hak konstitusi. Gunakan hak itu. Iya. Sayang kalau nggak digunakan. Sayang. Gitu ya, Bung Herman ya. Siap. Betul. Jadi kalau untuk terkait yang pengalaman di 2019 yang paling heboh di tingkat ketika di 14 Februari nanti itu penghitungan itu apa nih masalahnya? Saya boleh membuat singkatan yang agak lucu dikit ya. Saya sering ketika menyampaikan materi tentang tungsura itu, pungut hitung surat suara itu saya sebut puting susu. Puting susu biar gitu. Jadi pekerjaan KPPS sama PTPS ini persoalan puting susu.
pra, saat, dan sesudah. Simpel sebenarnya, tapi detail. Ketika pra, C pemberitahuan distribusi. Ketika saat, bagaimana pemahaman KPPS dan PTPS itu sama. Oke. Mulai dari absensi C7 kalau dulu, C kehadiran. Iya. Peserta pemilu itu sebelum mengambil pencoblos harus mengisi daftar hadir. Iya. C kehadiran. Kenapa itu penting? Di samping bawa C pemberitahuan dan EKTP. Ini kan guna C kehadiran kan untuk mencocokkan. Jangan sampai tidak klop antara susu yang sudah dicoblos dengan absen kehadiran. Surat suara dengan absen. Iya, harus ketemu dong. Iya. Kalau selisih 1, berarti susu basi itu. Kalau kurang 1 siapa? Yang bahaya lagi kalau dia lebih 5. Jangan-jangan ketika istirahat ada yang masukin. Ya. Kemungkinan itu besar. Gampang sekali kan membuat Siluman. silumannya. Nah, itu peran PTPS dan saksi. Saksi juga sekarang lagi galak nih di BIMTEK sama kawan-kawan Bawaslu. Ini harus mengerti benar. Jadi saksi itu bukan hanya menunggu nunggu salinan C1, bukan. Tetapi bagaimana proses itu mengikuti, memantau dari awal. Dari C kehadiran, terus klopkan, terus pemahaman itu penting. Jangan-jangan jajaran PTPS kita tidak bisa membedakan antara DPT, DPTB, dan DPK. Itu kejadian. Itu kan pemahaman di Pesbar dulu. Kemungkinan apakah pemahaman KPPS-nya yang kurang atau mengurangkan diri. Ada suami istri, saya waktu itu ber-KTP Sumatera Utara. Begitu dia akan mencoblos, dia membawa KTP-nya. Idealnya kalau KTP luar itu kan dia menggunakan DPTB, daftar pemilih tetap, pakai POM A pindah memilih. Nah, karena pemahaman yang namanya DPK menurut KPPS, semua yang ber-KTP boleh memilih. Ini yang sering pemahamannya keliru. Paling yang DPK itu ya sesuai dengan identitasnya. Kalau saya Kemiling, terus Kemiling Raya TPS 1, identitas saya di situ, ya nggak bisa geser-geser nggak. Apalagi ini dari Sumatera Utara. Dilalahnya dikasih 5, Pak. Bang, 5 susu dia, 5 surat suara. 5 surat suara. Orang Medan dengan model suami istri bawa kartu KTP. Benar. Kalaupun dia menggunakan DPTB, dia kan hanya dapat 1. Iya, capres. Presiden aja. Tetapi dia dikasih 5. Ini kan jangan sampai kejadian lagi. Itu PSU. Lagi-lagi ketika PSU sih bilang itu nambah PR, nggak nambah RP nih jajarannya. Yang pasti udah dan itu pasti viral dan Lampung mendapat sorotan. Kedua, kita pengalaman pelanggaran pemilu di 2019 itu Wai Halim TPS 25 menggunakan DPTB, undangan pindah memilih itu atas nama orang lain. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh dong atas nama orang lain. Atas nama pindah memilih abang saya yang pakai. 5 orang masuk. Tapi jadi pertanyaan, masuk itu karena KPPS tidak tahu atau memang sengaja diberikan, dikasih. Ya, itulah siluman. Itulah yang nanti nggak sesuai nih. Ini yang penting saya bilang. Kawan-kawan PTPS dan saksi ini harus melek ini. Oke. Kita positif bahwa semua penyelenggara punya integritas. Tapi mungkin itu ya. Nah, satu lagi di Jati Agung, Bang. Ini potensi-potensi ini jangan sampai diulang Lampung ini kan. Catatannya ada 3, saya ingat betul 2019. Mencoblos lebih dari 2 kali, sekali. Di TPS yang berbeda? Berbeda. Dari TPS 1 pindah di TPS 2. Kan ada tanda ini. Nah, itu kan ketahuan, itulah. Untungnya TPS di situ, PTPS di situ ketahu. Lapor ke Panwascam lapor ke Bawaslu, rekomendasi. PSU ada 3 ingat di 2019. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu, pelanggaran itu terjadi kembali di Lampung, pelanggaran seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya. Ini jadi pembelajaran. Di 2024 lebih baik. Cuman catatannya, apakah karena pemahaman yang minim atau pura-pura tidak paham? Itu yang penting. Kita sebagai hukum masyarakat mengawasi semua. Gitu. Nah, di TPS nantinya, karena itu kan selain penyelenggara yang 2 unsur ya, KPPS pengawas, ada saksi. Juga kan biasanya ada pemantau pemilu. Nah, ini bagaimana peran pemantau pemilunya nih Bung Tana? Tapi tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Silakan kita nikmati dulu kopi Warta Kopi. Sahabat Mitra TV, kami jeda kembali. Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.
Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita masuk di segmen ketiga atau segmen terakhir dari perbincangan ini. Bung Karno, Ya, tadi soal ada juga di TPS itu nanti pemantau pemilu, ya. Itu dia ngapain di situ? Ya. Kalau secara kewajiban tugasnya. Ya, pertama pemantau pemilu itu diregistrasi oleh Bawaslu RI. Oke. Nah, suatu tingkatannya itu untuk melakukan pemantauan. Ah. Nah, kemudian yang saya bilang tadi itu bahwa Bawaslu ada ikon pengawasan partisipatif itu. Jadi pemantau pemilu lapisan masyarakat bisa memberikan informasi terkait dengan kalau ada dugaan pelanggaran ke Panwas seperti itu. Nah, tentu peran pemantau pemilu juga sangat-sangat penting di sini. Iya. Bisa jadi di lapangan itu ada pelanggaran yang tidak tertangkap oleh pengawas, tetapi itu tertangkap oleh pemantau. Nah, itu dilaporkan ke pengawas itu. Nah, ini kan laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Artinya informasi awal untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi penting sekali. Penting ya. Penting, Jadi sangat penting. kalau pemantau melihat yang itu dia di TPS ada dugaan pelanggaran itu, dia menginformasikannya ke pengawas TPS. Iya, Di situ iya. Ya, karena yang untuk melakukan itu kan adalah Panwas punya kewenangan itu. Iya. Karena yang masuk dalam lingkaran TPS Iya. itu saksi, KPPS, kemudian itu PTPS, Pemilih. Ada pemilih. empat. Di luar itu pemantau. Nggak boleh dalam ruangan itu. Iya. Apa dia misalkan PPI misal kalau Iya. gitu, atau dia misalkan TNI Polri tadi luar. TNI Polri, atau dia apa ya misalkan kalau ada JPPR Ya, ya, semua pegiat-pegiat memantau, segala memantau lah jabungnya. Jadi memantau proses tahapan ini itu, di pemilihan itu. Nah, apakah misalnya ada potensi pelanggaran itu seperti apa? Oke. Gitu ya. Iya. Kalau nanti seandainya ada komplain nih lah dari pemantau, dia menduga ini ada pelanggaran, sudah dilaporkan ke pengawas TPS, kan ada di situ, tapi tidak ditindaklanjuti oleh pengawas TPS pada saat itu. Ini gimana nih nanti? Bisa pengawas pemilu bisa menindaklanjutinya ke atas? Iya. Ke Panwascam atau di atasnya gitu. Ya, pertama misalkan ini kan katakan kasuistik lah seperti itu. Misalkan bertemu dengan kasus seperti itu. Kemudian pengawas TPS ini acuh tak acuh mal situ. Itu menjadi catatan penting nanti pada saat rekap itu. Karena rekap ada di kecamatan gitu, di PPK itu. Nah, dan berkoordinasi. Misalkan PTPS ini tidak melanjuti seperti itu. Nah, itu kan bisa misalkan dia berkoordinasi dengan apa PKD-nya atau Panwasamnya. Ini nggak benar ini. Masa ada pelanggaran begini, PTPS diam saja itu, mengabaikan atau sengaja diam itu. Dia berwenang ya melakukan gitu ya, menginformasikan gitu ya, pemantau pemilu. Iya, semua lapisan masyarakat itu punya hak untuk menyampaikan itu. Iya. Jadi apa gunanya ikon pengawasan partisipatif kalau tidak lanjuti itu? Jadi Tapi kan yang menindaklanjutinya pengawas. iya kan, Karena yang punya kewenangan. Undang-undang Iya. gitu. Kewenangannya. Kewenangan. Iya. Nah, kalau Bung Herman bagaimana nih soal pemantau? Ya sama aja sih. Jadi semua pelanggaran pemilu itu kan pintu masuknya hanya satu, Bawaslu. Jadi mau ya kan dugaan pelanggaran itu kan temuan dan laporan. Laporan itu dari masyarakat, pemilih atau partai politik kan boleh. Nah, mekanismenya seperti itu. Jadi kalau seandainya pemantau udah komplain nih, ini KPPS kok tiba-tiba penghitungannya tepat gelap atau cepat gitu. Misalnya partai mangga tepat diperhatiin dulu kan. Kemungkinan tanda kutip kan. Itu PTPS ternyata mungkin masuk angin. Ya ke tingkat selanjutnya mungkin ke PKD tidak kayak ke Panwascam. Panwascam itu ya ke Bawaslu-nya gitu, langsung gitu. Harus berjenjang gitu. Kalau seandainya ada hal-hal yang mendiam gitu. Yang penting dia punya catatan cukup bukti. Terus semua idealnya semua pelanggaran itu di TPS ya diselesaikan di TPS lah. Jangan sampai hari itu juga jangan sampai itu dikumpul atau ditumpuk menjadi pekerjaan ketika rekapitulasi di Panwas di PPK. Itu kan kita akan mengulang kembali. Jadi perlanggaran administrasi tentang tata cara prosedur itu kami berharap Bawaslu terutama PTPS betul-betul meminta menyelesaikan itu. Tidak boleh dilanjutkan atau diselesaikan
pungut hitung itu sebelum ada persoalan ini selesai gitu. Iya. Sehingga hal-hal itu tidak akan diungkit kembali, ketika rekap di PPK. Kalau ketika rekap PPK murni tinggal rekap. rekap, ya. Kecuali ada hal-hal temuan baru kan, temuan baru terhadap pelanggaran gitu, sehingga berlanjut. Dan PPK juga atau Panwascam harus segera juga menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran itu. Jangan sampai lagi dibuka di kabupaten, KPU kabupaten dan seterusnya. Karena sesuatu yang melelahkan lagi ketika ada sih pengalaman 2019 itu udah dilakukan proses itu semua, tapi ada aja partai ngotot sampai buka kotak suara di provinsi. Itu kan terjadi di Dapil 6 ya, Lampung Timur kemarin. Lampung Timur segala macam itu hal-hal harus di ini ya, kalau ada yang nuntut itu ulang tergantung apa substansi persoalannya. Kalau itu udah diselesaikan di level jenjang sebelumnya, udah clear, tidak mungkin lagi. Kalau ini ada temuan baru, ya kemungkinan atas rekomendasi Bawaslu mungkin itu dilakukan pembukaan kotak ulang gitu. Itu kemungkinan terjadi ya. Gitu, Bang. Nah, nanti kan setelah penghitungan selesai kan ada rekap di tingkat kecamatan sekarang. Ya. Itu nanti sistem penghitungannya, potensi-potensi yang kemungkinan krusial akan terjadi, masalah gimana kalau Bung Parno? Ya, pertama di semua tahapan itu berpotensi adanya pelanggaran. Iya. Ya. Karena ini adalah kontestasi, semua melakukan upaya-upaya untuk menang terjadi itu, sedikit celah apapun akan dimanfaatkan. Bisa jadi pada saat rekap itu pergeseran suara. Iya, hasil itu pusat perhitungan sudah di TPS begini selesai itu bisa pada saat rekap bisa geser. Ya. Misal kalau tidak jeli nih, mestinya yang bersangkutan itu hanya dapat 10, misalnya caleg nih, contoh caleg itu dapat 10. Nah, karena tidak teliti, nambah, katakanlah 50, nambah di depannya ke 150. Nambahan kalau di depannya jadi 100. Iya, gitu. Apa yang tidak masuk akal lagi misalkan 30 atau itu ditambah sama 330, padahal maksimal 300 itu kan. Dari mana suara siluman itu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus jeli betul, baik dia Panwas maupun saksi. Gitu. Jadi jangan sampai ya itu cacat lah seperti itu. Jadi penyelenggara juga berarti harus teliti sekali. Betul. Ya. Atau jangan sampai pada saat di print out nanti ada pergeseran di internal seperti itu kan tidak baik juga kan gitu. Itu kan melukai perasaan orang. Iya. Melukai pemilih, hati pemilih. Iya, satu itu. Betul. Nah, kalau Bung Herman nih, kalau ada pelanggaran misal di tingkat rekapitulasi, misal di kecamatan, itu kan idealnya harus diselesaikan di situ. Iya. Terus kalau udah selesaikan di situ, kemudian masih nggak puas, tadi Bung Herman udah bilang bisa lagi di persoalan. Sesungguhnya kalau aturannya gimana sih? Ya memang udah selesai. Iya, makanya idealnya kalau direkap itu dia berjenjang. Iya. Persoalan di TPS harus diselesaikan di TPS. Harus clear and close. Kecuali ketika nyampe di kecamatan itu ada novum lah. Yeah. Ada temuan baru bahwa ini nggak muncul waktu itu. Yeah. Kalau yang udah nebis in idem lah kalau ke dalam hukum ini sesuatu yang telah kita putuskan tidak bisa lagi diperkarakan ulang kan. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan hal yang sama yang sudah selesai bisa diabaikan. Abaikan. Gitu. Tahapan mas go on tetap harus. Dan itu banyak yang kita pengalaman. Nah, yang penting jadi kalau kita ngamatin secara besar ya, secara general pemilu di tahun 2024 ini kan. Kecil kemungkinan orang bisa melakukan geser-geser suara, kecil, tapi pasti ada dong kesempatan. Kemungkinan. Mungkin di tempat-tempat isolir seperti kalau boleh yang kita menjadi khawatir, misalkan sekarang ada TPS khusus, TPS khusus lapas itu, kan nggak semua orang bisa masuk. Pengawas TPS aja, saya diskusi di sana, saya sempat didiskusikan. Kita mau berkunjung aja agak susah. Itu sekelas pengawas. Bagaimana Bang kalau pelanggaran di situ? Maka saya strateginya bilang, kalau kemungkinan ada pelanggaran di situ tidak bisa diselesaikan, ya ada kan namanya C kejadian khusus. Kalau dulu C2 apa ya? Itu ditulis ada di POM itu. Kalau tidak dibahas ketika di rekap atau penghitungan surat suara di lokasi TPS, kita tindak lanjuti ketika di PPK. Itu strateginya. Karena ini yang aku hati-hati, sekian banyak narapidana hari ini
dikasih akses untuk memilih, dan itu potensi pelanggarannya kan banyak. Iya. Dari persoalan pemilih, apakah betul-betul semuanya DPT daerah setempat? Kan nggak mungkin kan? Iya. Apa kalau seandainya di DPTB ada menggunakan A5? Iya juga ya. Apakah semuanya pakai DPK? Benar juga. Itu potensi, Karena TPS khusus itu yang memang itu ya, potensi potensi. paling besar hari ini. Iya. Potensi paling besar. Ingat, pemilu itu selisih bukan ratusan hari ini. 1-2 tipis. Bayangkan Metro 2019 bang. Selisih 1 suara PKB PKS. Iya. Gitu ya. Iya sampai ke MK 1 suara bang. Iya, iya. Di W kanan 5, ada 15, nggak banyak bang. Dan sekarang saya prediksi begitu juga. Makanya penyelenggara Tipis sampai ke MK kemungkinan. penyelenggara pemilu itu luar biasa, harus betul-betul luar biasa hari ini. Karena pertarungan, kalau dulu orang memikir bagaimana supaya kita ngubah, nyuri itu nggak banyak loh bang, 1. Tapi kali TPS, kalau TPS 1000 nambah 1000 dia bang. Iya. Dan nyuri itu nggak kecil kemungkinan dia ngambil suara partai B dengan A. Di A itulah antar caleg. Antar caleg partai yang sama. Iya. Geser-geser. Kan kalau orang nggak jeli, misalnya perolehan partai kopi, Iya. kan lihat nih global, oh 150, Iya. yang nggak di kotak-atik itu begitu, jumlahnya 150. Kita nggak teliti kalau yang Caleg-calegnya. calegnya punya Herman nambah 10, punya Karno ngurang 5, Iya. atau perolehan partainya berkurang. Begitu simpul, nggak ada perubahan ini, tetap 150 hasil partai. Total, Karena kan kumulatif karena ya. orang bermain kan, partai lu dapat berapa? Cuma 150 TPS. Oh iya, aman. Oh iya. Jadi Salah. potensi Itu bergesernya di situ sebenarnya, dan itu Iya. peluangnya kecil sebenarnya, tetapi butuh saksi yang betul melotot dan ngerti Iya, iya. detail itu, dan pengawas PTPS dan Panwascam harus betul-betul ngerti juga, jangan sampai Bukan, itu. ya. Betul, karena memang Iya. begitu. Potensi itu sangat mungkin terjadi. Ah. Karena kan biasanya nih, yang namanya saksi itu hanya melototin punya dia aja. Pokoknya yang penting dapat C hasil gitu. Iya. Gitu ya. Misal tadi gambar sama Pak Herman tadi itu. Herman dapat 50. Saya saksi. Dia punya Herman 50, sudah. Oh sama katanya, enggak Sama. sama ya, 18 Setelah partai itu nih. total Oh, antara caleg calegnya. kemudian partai politik juga sama totalnya. kan perolehan suara Tapi partai bergeser di dalam kan itu. kan Nah, kecil-kecil itu bang, kecil-kecil. Jadi idealnya saksi partai A misal, jangan hanya fokus di partai tapi keseluruhan. Iya, rekap rekap suaranya. suara. ya, dong. memang ada partai, salah satu partai juga memperhatikan semuanya. Ada juga yang cuek-cuek aja. Iya, ada. Yang penting tugas saya ini udah selesai. Selesai. Nah, disitulah sebetulnya itu peran pengawas itu. Panwas itu kan harus menjaga semuanya. Kalau memang di TPS itu adalah seperti itu, ya seperti itu. Iya, iya. Jangan ada lagi pada saat rekap itu ada bergeser itu. Betul-betul teliti, punya fisik yang kuat lah itu. Kalau apalagi pengawasan kasih rokok dengan ngantuk, nah repot itu. Apa yang diawasi gitu. Jadi orang sangat berharap kepada Bawaslu hari ini Iya. untuk menjaga hasil itu, jajarannya, kemurnian hasil pemilu Peran itu. Bawaslu luar biasa di situ itu. Karena begitu ada persoalan di daerah saksi itu, yang dilihat apa? Pengawas. Apa sih? Jangan sampai, kan tidak mungkin ya. Ya namanya hasil salinan itu berbeda-beda. Toh disalin cuma sekali kok. Iya, iya. Kok bisa beda? Apalagi kalau punya Bawaslu yang beda, Ciloko itu bang. Iya. Itu yang bilang yang Karena luar saat biasa. Karena saat di print itu baru tanda tangan. Oh. Tanda tangan basah. Harus tanda tangan basah semua. Saat setelah print itulah semua Sesuai kebutuhan. harus ngecek ya. Nah, misalnya kita 18 partai nih. Pada saat di print, baru cek dulu bener enggak ini. Iya. Kalau saat tanda tangan udah beres itu. Tanda tangan pasar, nah itulah jadi bukti itu. Jadi kan nyalin cuma sekali. C besar itu disalin di C satu hal setelah iya. Disalin manual ini bang. Cocok, udah cocok semua nih ya. Oke, kita perbanyak nih. Kalau dulu kan kemungkinan orang bermain kan kalau 18 partai nyalin 18. Iya. Orang bisa lalai kelelahan atau melelahkan diri, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sekarang peluangnya kecil. Udah cocok semua. Kita lihat nih. Lihat nih cocok ya dengan C besar, C plano itu kalau dulu ya. Oh ya cocok. Tanda tangan. Tanda tangan nih jumlah 18 semua. Itu. Karena 18 partai berikut PTP 1 berarti 19. Iya. Kalau partainya 18. Presiden 4 berarti. DPD 18 gitu-gitu. Jadi Kalau ada saksi. akan lebih simpel ya nanti. Simple. Penghitungan. Kalau ini berjalan dengan baik, tidak ada trouble. Jam 8 jam 9 selesai rekapitulasi. Malam. Karena
malam. Iya. Nggak sampai berganti hari lagi, nggak. Iya, 2019. Oh iya, sampai bisa Ini hari subuh belum selesai. Belum saya bilang menemukan ketika selisih antara C absen tadi dengan susu surat suara yang coblos itu. Betul. Satu hilang itu ruwet, Bang. Iya. Gimana menemukan? Itu jadi persoalan, Iya. tantangan juga. Oke, sahabat Mitra TV, semoga tantangan, persoalan, dan permasalahan yang terjadi di pemilu sebelumnya 2019 itu mudah-mudahan bisa diperbaiki dan tidak terjadi lagi di pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari lagi pelaksanaannya. Nah, tanpa terasa ini sahabat Mitra TV, kita sudah mau di penghujung acara kita, tapi mungkin Bung Karno ada saran himbauan sebagai starting closement? Ya, pertama bahwa teman-teman penyelenggara pemilu, khususnya KPPS dan KPU dan jajarannya, kemudian Bawaslu jajaran itu bekerja secara profesional. Itu sesuai apa adanya aja. Yang melakukan pengawasan betul-betul profesional melakukan pengawasan ini. Yang teknis laksanakan sesuai dengan teknis saja. Jadi jangan sampai misalkan abai dalam hal ini. Kedua, khususnya kita di pemilih ini itu pilihlah sesuai dengan hati nurani. Itu. Kalau misalkan soal presiden itu soal programnya, visi misinya, gitu. Artinya keberlangsungan bangsa negara kita akan seperti apa. Perwakilan misalkan DPRD juga begitu. Kita berharap bahwa teman-teman yang akan terpilih jadi dewan nanti juga itu ada betul-betul yang pilihan hati nurani rakyat. Ya, supaya misalkan proses pembangunan juga akan baik untuk ke depan. Gitu. Dan pemilu sesuai ajasnya, juri. Ya, Langsung umum bebas raya juga. Iya. Kalau Bung Herman? Kalau saya, pesan saya terutama kepada masyarakat Lampung khususnya, bahwa demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa perjuangan pahlawan mungkin aktivis 98 yang telah meruntuhkan rejim, jangan sampai demokrasi ini semakin mundur. Dan itu ada di masyarakat, ada di rakyat Indonesia. Mau dia bawa arah kemana? Apakah akan menikmati serangan fajar atau money politik, atau kita sampai sedikit demi sedikit menuju substansi demokrasi, itu menuju pemilu yang lebih baik itu. Ya. Jadi sahabat Mitra TV, inti dari perbincangan ini adalah kita semua berharap bahwa pemilu nanti di 14 Februari 2024 bisa terlaksana sesuai aturan dengan ajas luber jurdil ya, langsung bebas rahasia, jujur dan adil, sehingga akan menghasilkan orang-orang yang terpilih baik di legislatif maupun nanti sebagai presiden yang benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia lebih maju dari sekarang. Iya. Itu ya. Iya. Ya. Makasih nih Bung Ya, Karno. makasih. Makasih, Bang. Sukses selalu. Kita harus bisa kembali, zona hukum akan hadir kembali di Selasa depan berikutnya, dan saya tidak ada bosan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rajali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona hukum. Makasih. Makasih Bang. Makasih. Seru perbincangan. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.